Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, teman-teman semuanya, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita semuanya dapat bermuajahah, bisa berkumpul kembali untuk beramal salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melapangkan pahalanya kepada kita semuanya dan selalu memberikan jalan kemudahan setiap aktivitas yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai uswah hasanah, suri tauladan kita semuanya, yang semoga kelak kita di hari yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita kemarin sudah menyelesaikan untuk tahsin atau bacaan Al-Qur'an surah An-Naba dari ayat 1 sampai ayat 40. Ini nanti kita lanjutkan surah atau kita ulang. Gimana? Ya. Sebelum kita melanjutkan ya, mungkin kita murajaah kembali dari apa yang sudah kita pelajari kemarin. Kita ingat-ingat yang pertama yaitu tentang tajwidnya, terutama bab nun sukun dan matnya tidak harus terpenuhi semuanya, enggak masalah. Yang penting kalian sudah mengetahui tanda-tandanya. Nah, itu sebagai untuk pemula saja. Yang kemarin sudah saya sampaikan yaitu tentang bab nun sukun, ya, bab nun sukun atau tanwin. Nah, yang pertama adalah izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Yaitu ketika apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf halqi yang berjumlahnya ada 6 huruf. Apa saja? Hurufnya halqi itu huruf tenggorokan. Huruf tenggorokan itu ada 6. Ya. Ke-6 huruf itu dibagi menjadi 3 tempat atau 3 ruang. Nah, semua huruf itu memiliki ruang atau tempatnya masing-masing. Nah, memiliki rumah masing-masing. Nah, yang kemarin itu adalah tenggorokan atas, itu adalah tempatnya apa? Kha sama gha. Nah, kemudian tenggorokan tengah a sama ha. Tenggorokan bawah a sama ha. Itu adalah huruf halqi. Nah, namanya izhar halqi, yaitu ketika apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf yang saya sebutkan tadi, maka cara bacanya dibaca jelas. Kemudian yang kedua yaitu idgham bi gunnah. Nah, hurufnya ada berapa? Ada 4.
hurufnya ada 4. Idgham bi gunnah yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf apa? Ya, nun, mim, waw. Nah, hurufnya ada 4. Maka cara bacanya dimasukkan dengan cara apa? Mendengung. Nah, contohnya apa? Yang mudah saja. Apa? Man yaqulu dibaca may yaqulu. Nah, seperti itu. Nah, man dibaca may, man ya dibaca may ya. Terus idgham bila gun. Nah, idgham itu ada 2, idgham bi gunnah sama bila gun. Nah, idgham bila gunnah hurufnya ada berapa? 2, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf lam sama ro. Nah, hurufnya ada 2, maka cara bacanya dimasukkan dengan tidak mendengung. Kalau bi gunnah itu masuk dengan mendengung, bila gunnah masuk tidak mendengung. Terus yang selanjutnya adalah iqlab. Apa? Iqlab. Iqlab itu hurufnya hanya 1. Apa? Ba. Ba. Apa? Ba. Hurufnya ba, yaitu tetap apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Maka cara bacanya gimana? Membalik atau menukar atau mengganti dengan huruf mim. Min diganti dengan mim. Ya. Min ba'di, mim ba'di. Ya, itu. Terus ikhfa. Ya, ikhfa haqiqi. Ikhfa itu ada ikhfa haqiqi, ada ikhfa syafawi. Nah, ikhfa haqiqi itu masih babnya nun sukun dan tanwin. Yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ikhfa, jumlahnya ada 15. Nah, apa saja selain punyanya idhar halqi, idgham, terus iqlab, itu semuanya miliknya ikhfa haqiqi. Selain hurufnya miliknya idhar halqi, idgham, iqlab, ini miliknya ikhfa haqiqi. Itu untuk yang bab nun sukun dan tanwin. Kemudian mat tabi'i, kita merujak dulu aja. Mat tabi'i kemarin masih ingat apa? Ketika ada alif, alifnya kenapa? Nah, ketika ada alif kejatuhan sukun, jadinya mati. Ketika ada alif mati setelah fathah, maka dibaca panjang. Sebanyak berapa? 2. Terus ketika ada waw sukun setelah dhamma, dibaca panjang sebanyak 2 ketukan atau 2 gerakan. Kemudian apa? Ya sukun setelah kasrah, dibaca panjang. Nah, itu mat tabi'i. Ya, mat tabi'i itu apabila ada alif sukun setelah fathah, sakwise fathah. Nah, kemudian ada waw sukun setelah
ma. Ada yak sukun setelah kasrah, itu namanya mat tabi'i. Nah, panjang tapi biasa, tidak terlalu panjang, panjangnya hanya dua. Terus pengecualian namanya layin. Layin itu apa? Layin, bentur, lunak. Nah, diayunkan cara bacanya. Pengecualian tadi ketika ada yak sukun setelah kasrah, itu namanya apa? Matobi'i. Waw sukun setelah dhammah matobi'i. Tapi ketika ada waw sukun setelah fathah, ada yak sukun setelah kasrah, itu namanya layin. Nah, cara bacanya diayunkan. Contohnya apa? Ada waw sukun setelah dhammah, auna, seperti itu. Waw terus auna diayunkan. Terus ya sukun setelah fathah, aina, auna, itu namanya lain, tidak dibaca panjang. Tuh, mat tabi'i. Terus apalagi yang sudah saya sampaikan? Mat iwad yang barusan kemarin, mat iwad, yaitu ketika ada apa? Mat iwad ketika ada apa? Bukan kasratain. Kalau ada kasratain itu seperti ila qadrin, tetap. Ketika ada tanwin, nah, ketika ada tanwin di akhir, ketika ada fathah ta'in, ya, bukan fathah ta'in, bukan dhammah ta'in, tapi ketika ada fathah ta'in, apa? Ketika ada fathah ta'in di akhir kalimat. Contohnya apa? Wa ja'alna naumakum subatan dibaca subata, itu namanya mat iwad. Ada fathah ta'in, fathah ganda di akhir kalimat, namanya mat iwad. Terus lagi apa? Mat badal, ya, ini ketika ada alif yang bergandengan atau dalam satu kalimat. Nah, ada alif yang bergandengan atau dalam satu kalimat. Contohnya Adama dibaca Adama, menjadi panjang. Nah, itu untuk sebagai murjaah tajwidnya, semoga lebih untuk mengingat kembali. Yang lupa biar ingat, yang sudah di luar kepala semoga kembali ke kepala lagi. Tuh, untuk mengingatnya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk tahsinnya. Sebelum kita lanjutkan, kita murjaah terlebih dahulu Quran surah An-Naba ayat 21 sampai ayat 40. Inna lil muttaqina. Sudah ya? Diulang dari surah Al-Fatihah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
alim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, lanjut. 1, 2, 3. Inna lil muttaqina mafaza. Zanya cukup 2 ya. Inna lil muttaqina mafaza, cukup 2. Jadi jangan karena saking enaknya membaca dibaca panjang. Mafaza. Tadi apa namanya? Mat iwat, cukup 2. Ulang 1, 2, 3. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun illa man adina lahur rahman wa qala shawaba dzalikal yaumul haqq faman syaa attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Di situ di ayat 39 ada dzalikal yaumul haq ya. Qaf itu adalah huruf qala.
Huruf qalqalah itu ada berapa? 2. Huruf qalqalah ada berapa? Berapa? Huruf qalqalah ada masa hurufnya ada ba, ja, da, po, po. Ada berapa? Ada 5. Lah qaf itu huruf qalqalah. Lah qalqalah terus ketika dimatikan, kemudian ada tandanya tasjid, maka ditahan terlebih dahulu baru dilepas. Nah, contohnya itu. Dzalikal yaumul haqq. Ditahan dulu baru dilepas pantulannya. Seperti Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ditahan dulu baru dilepas. Itu namanya qalqalah. Qalqalah ada berapa? 5. Apa saja? Ba, ja, da, to, atau disingkat baju di toko, baju ditupu, baju ditupu, boleh. Nah, itu ada 5. Baik, itu sebagai murojaah kita pagi hari ini, semoga dapat memberikan kelancaran kepada kita. Selanjutnya kita lanjut Quran surah An-Nazi'at. Apa? Surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at terdiri dari 46 ayat, diturunkan di kota mana? Makiyah. Surat Al-Makiyah. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk, 1, 2, 3. Wan nazi'ati gharqa. Yuk, 1, 2, 3. Wannya 3 ya. Wan nazi'ati gharqa. Wan 1, 2, 3. Oke. Na itu bacaan apa? Na tasjid. Na yang bertanda tasjid bacaan. Na yang bertanda tasjid bacaan gun. Nah, ketika ada nun tasjid atau mim tasjid itu namanya guna. Wan nazi bacaan wanna. Walna dibaca wanna. Bacaan ketika kemarin ketika ada alif sukun apa? Alif sukun lam, alif lam ta'rif. Lam itu diumpamakan bintang, nun diumpamakan apa? Matahari. Maka bintang ketemu matahari, bintangnya kelihatan enggak? Tidak. Nah, itu disebut apa? Masuk. Kalau masuk itu namanya apa?
idgham syamsiyah. Ketika ada alif lam atau lam ta'rif bertemu dengan huruf nun, maka disebut idgham syamsiyah. Idgham itu masuk, syamsi itu bangsa matahari, syamsu ya, samsun. Kenapa disebut wan ditahan? Karena di situ ada gunnah. Wan nazi'ati gharqa. Panjangnya sama. Sekali lagi 1 2 3. Ya. Ayat 2. Wan nasyitati nashta. 1 2 3. Na sama to itu panjangnya sama ya. Wan nasyita, na to sama. Wan nasyita tinashta. 1 2 3. Wan nasyita tinashta. Ya, cukup seperti diayankan ya. Tidak usah terlalu panjang tapi cukup 2. Wana, kalau gerakan kan wana cukup 2. Wana syitoti nashto. 1 2 3. Suara hilang. Sekali lagi 1 2 3. Wan nasyitati nashta. Ya. Ayat 3. Was-sabihati sabha. 1 2 3. Ya. Wanna bacaan barusan sama dengan wan nazi'a, wan nasyito. Bacaan apa? Walna dibaca wanna. Idgham syamsiyah. Was-sabihati, was-sabi. Bacaan idgham syamsiyah. Alif sama lam ketemu dengan sa. Wasa, meskipun di situ tidak ada tasydidnya ya, tetap masuk karena itu hurufnya syamsiyah. Was-sabihati sabha. 1 2 3. Was-sabihati sabha. Ya, lanjut ayat 4. Fas-sabiqati sabqa. 1 2 3. Fas-sabiqati sabqa. Sabqa bacaan mat apa? Sabqa bacaan mat iwat. Nah, ketika ada fathah ta'in yang jatuh pada tempat pemberhentian atau sengaja diwaqafkan.
ayat 5. Nanti kita sampai ayat 6 ya. Fal mudabbirati amra. Ayo, fal mudab 1 2 3. Fal mudabbirati amra. Amra bacaan manibat. Yauma tarjufur rajifah. Ya. Yauma tarjufur rajifah. Nah, itu tadi yang saya sebutkan di awal tadi. Yauma bacaan. Ayo. Mat. Lain. Ada wawu sukun setelah fathah. Kalau wawu sukun setelah dhammah namanya mato fi'i. Nah, itu pas ketemu. Kalau ada wawu sukun setelah fathah disebut lain, lunak ya. Meskipun tidak sebutkan mat ya. Lain, cukup lain, lunak gitu. Yauma coba. Yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah. Tarjufur bacaan alif lam ketemu ro, bacaan idgham syamsiyah. Oke. Kita ulang dari ayat 1 sampai 6. 1 2 tawad ya, dari tawad. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashiqati nashqa. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah menambah 6 ayat. Semoga selalu diberikan kelancaran untuk membaca Al-Qur'annya, semakin dipahamkan dengan ilmu tajwidnya. Nah, semoga kita selalu diberikan kemudahan segala aktivitas yang kita jalankan. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Al-Qur'an di dadaku, Al-Qur'an pedomanku, ku yakin hari ini pasti bisa. Al-Qur'an di dadaku, Al-Qur'an kitab suciku, ku yakin hari esok masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna
Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.